Kisah Kemaharajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-7 Masehi di Pulau Sumatera, Indonesia. Periode ini menyaksikan munculnya sebuah kerajaan yang kuat. Kerajaan ini berada di lokasi strategis di persimpangan jalur perdagangan maritim yang penting. Sriwijaya, yang berarti kemenangan gemilang, muncul dari perpaduan faktor geografis yang menguntungkan dan kepemimpinan yang cerdas. Para penguasa awal Sriwijaya menyadari pentingnya Selat Malaka. Selat ini adalah jalur maritim yang ramai yang menghubungkan India dan Cina. Mereka memanfaatkan lokasi mereka untuk mengendalikan perdagangan yang melewati wilayah tersebut. Kontrol ini membawa kekayaan dan pengaruh yang besar bagi kerajaan yang baru lahir ini. Raja-raja Sriwijaya awal tidak puas hanya dengan mengendalikan perdagangan. Mereka memulai kampanye angkatan laut yang ambisius, memperluas pengaruh mereka atas kerajaan-kerajaan tetangga. Mereka mengintegrasikan wilayah-wilayah taklukan ini ke dalam kerajaan maritim yang luas. Ekspansi ini menandai awal dominasi Sriwijaya di Asia Tenggara. Kebangkitan Sriwijaya mengubah lanskap geopolitik kawasan. Ini mengantarkan era kemakmuran ekonomi dan pertukaran budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengaruh kerajaan meluas jauh melampaui perbatasannya, meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Asia Tenggara. Warisan ini terus memesona para sejarawan dan arkeolog hingga saat ini. Di antara banyak penguasa yang membentuk takdir Sriwijaya, Dapuntahyang Srijayanasa menonjol. Dia memerintah di akhir abad ke-7. Dia dianggap sebagai peletak dasar ekspansi Kekaisaran Sriwijaya. Pemerintahannya menandai titik balik dalam sejarah kerajaan. Dapuntahyang Srijayanasa adalah ahli strategi militer yang terampil dan diplomat yang cerdik. Dia memimpin ekspedisi angkatan laut yang sukses yang memperluas kendali Sriwijaya atas Semenanjung Malaya. Penaklukan strategis ini memperkuat kendali Sriwijaya atas jalur perdagangan vital. Menyadari pentingnya aliansi, Dapuntahyang Srijayanasa menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar. Dia membina hubungan dengan dinasti Tang Cina dan Kekaisaran Pala di India. Aliansi ini tidak hanya mengamankan posisi politik Sriwijaya, tetapi juga memfasilitasi pertukaran budaya dan perdagangan. Pemerintahan Dapuntahyang Srijayanasa menyaksikan pembangunan monumen keagamaan yang mengesankan. Monumen-monumen ini, termasuk kuil-kuil Buddha, mencerminkan kekayaan kerajaan yang semakin besar dan pengabdian kepada agama Buddha. Pemerintahannya mengantarkan zaman keemasan bagi Sriwijaya. Tidak seperti kerajaan berbasis darat, kekuatan Sriwijaya berakar pada kecakapan maritimnya. Mereka adalah thalassocracy, negara yang menguasai lautan yang luas. Kontrol ini adalah sumber kehidupan Sriwijaya. Ini memfasilitasi perdagangan, memungkinkan proyeksi kekuatan militer, dan menghubungkan wilayah-wilayah kerajaan yang jauh. Kapal-kapal Sriwijaya, yang terbuat dari kayu kokoh dan didorong oleh angin muson, mengarungi perairan Asia Tenggara yang berbahaya. Kapal-kapal ini mengangkut komoditas berharga seperti rempah-rempah, sutra, keramik, dan logam mulia melintasi wilayah tersebut. Jaringan maritim ini kemudian dikenal sebagai jalur sutra maritim. Pengendalian jaringan maritim ini membawa kekayaan yang sangat besar bagi Sriwijaya. Mereka memungut pajak dari kapal yang lewat, dan mengendalikan arus barang. Kekayaan ini mendorong ekspansi kerajaan, dan mendukung perlindungan mereka terhadap seni, agama, dan pembelajaran. Penguasaan Sriwijaya atas lautan mengubah mereka menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya. Mereka menghubungkan timur dan barat, memfasilitasi arus barang, ide, dan manusia di seluruh wilayah. Peran ini memperkuat posisi Sriwijaya sebagai kekuatan utama di dunia abad pertengahan. Bagian 4. Puncak kekuasaan Sriwijaya, mercusuar pengetahuan dan kemakmuran. Periode antara abad ke-8 dan ke-11 Masehi menandai puncak kekuasaan Sriwijaya. Kerajaan, yang diperkaya oleh perdagangan dan didukung oleh angkatan laut yang kuat, memberikan pengaruh yang besar atas Asia Tenggara. Periode ini menyaksikan perkembangan seni, agama, dan pengetahuan di wilayah Sriwijaya. Sriwijaya berubah menjadi pusat pembelajaran Buddha yang terkemuka. Para biksu dan cendekiawan dari seluruh Asia berbondong-bondong ke ibu kota kerajaan. Mereka mencari ajaran dari para guru Buddha terkenal. Yang paling terkenal adalah biksu Buddha Cina, Yi Tsing. Dia mengunjungi Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Yi Tsing menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat utama studi Buddha. Dia memuji kualitas tinggi pengetahuan Buddha.
Dia juga mencatat bahwa banyak teks Buddha diterjemahkan ke dalam bahasa Sanskerta. Ini menyoroti peran Sriwijaya dalam penyebaran pemikiran Buddha. Para penguasa Sriwijaya adalah pelindung besar agama Buddha. Mereka menugaskan pembangunan kuil-kuil Buddha yang megah. Kuil-kuil ini dihiasi dengan ukiran yang rumit dan stupa yang menjulang tinggi, berfungsi sebagai pusat pembelajaran, ziarah, dan kehidupan monastik. Bagian 5. Permadani Budaya, Warisan Abadi Sriwijaya di Asia Tenggara. Pengaruh Sriwijaya meluas jauh melampaui dominasi politik dan ekonominya. Sebagai pusat perdagangan dan pertukaran budaya, Sriwijaya memfasilitasi arus ide, praktik keagamaan, dan gaya artistik di seluruh Asia Tenggara. Difusi budaya ini meninggalkan warisan abadi di kawasan ini. Penerimaan kerajaan terhadap agama Buddha memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat Asia Tenggara. Sriwijaya memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha Mahayana. Bentuk agama Buddha ini menjadi agama dominan di banyak bagian Asia Tenggara. Gaya arsitektur Sriwijaya yang dicirikan oleh stupa yang menjulang tinggi